Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita pada hari ini, yaitu dengan saya Melinda Rinda. Kita akan belajar di kelas 2 pada hari ini, yaitu mengenai materi senyawa hidrokarbon dan minyak bumi. Keunikan atom karbon. Kita tahu bahwa atom karbon dan hidrokarbon dalam sampel organik secara lebih pasti dapat ditunjukkan melalui percobaan sederhana, yaitu dengan uji pembakaran. Gas karbon dioksida dapat dikenali berdasarkan sifatnya, yaitu mengerukan air kapur, sedangkan air dapat dikenali dengan kertas kobal karena air mengubah warna kertas kobal dari biru menjadi merah muda atau pink. Senyawa organik umumnya jauh lebih mudah terurai daripada senyawa anorganik. Keunikan atom karbon. Kita tahu bahwa atom karbon terdapat pada periode kedua. Atom karbon hanya mempunyai 2 kulit atom sehingga jari-jari atom karbon relatif kecil. Karbon mempunyai 4 elektron valensi. Ini bisa dilihat pada gambar struktur Lewis dari karbon, metana, dan metanol. Atom karbon dengan elektron valensinya 4 dapat membentuk ikatan antar atom karbon berupa ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, atau ikatan rangkap 3. Selain itu, atom karbon dapat pula membentuk rantai lingkar atau siklik. Ini bisa dilihat ya pada gambar di bawahnya. Berdasarkan jumlah atom karbon yang diikat, atom karbon itu mempunyai 4 ya atom karbon, yaitu atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartiner. Ini kita lihat ya pada contohnya, di mana yang namanya jumlah atom karbon primer itu hanya mempunyai 1 ikatan dengan karbon yang lainnya. Itu terdapat pada angka 1 semuanya. Di sini angka 1-nya ada 5. Berarti ya untuk atom karbon primer itu ada 5. Kemudian sekunder itu hanya dapat mengikat 2 atom karbon. Itu terdapat pada angka 2, yaitu ada 3 ya. Ada 3 atom sekunder yang tertulis angka 2 semuanya. Kemudian tersier itu yang dapat mengikat 3 atom karbon yang lainnya. Di sini yang tertulis angka 3 itu hanya 1, berarti tersiernya ada 1. Begitu juga dengan kuartiner. Kuartiner itu mempunyai 4 ya, yang dapat mengikat atom C yang lainnya, yaitu yang tertulis angka 4. Yang tertulis angka 4 hanya 1, berarti kuartinernya berjumlah 1. Kemudian kita akan membedakan sifat senyawa organik dengan senyawa anorganik. Untuk senyawa organik, dia itu terurai pada suhu 700 derajat Celcius, sedangkan senyawa anorganik umumnya lebih stabil terhadap pemanasan. Untuk senyawa organik, dia itu mempunyai titik didih dan titik cair lebih rendah, sedangkan senyawa anorganik mempunyai titik didih dan titik cair yang relatif tinggi. Senyawa organik itu umumnya bersifat ya ikatan kovalen, sedangkan senyawa anorganik dia berikatan ion. Senyawa organik umumnya bereaksi lambat dan
membutuhkan katalis, sedangkan senyawa anorganik dia itu reaksinya lebih cepat. Kemudian senyawa organik itu lebih mudah larut dalam pelarut nonpolar, sedangkan senyawa anorganik lebih mudah larut dalam pelarut polar. Ya, perbedaan utama senyawa organik dan senyawa anorganik. Nah, sekarang kita masuk ke penggolongan hidrokarbon. Penggolongan hidrokarbon itu ada 3, ya. Ada hidrogen alifatik, alisiklik, dan aromatik. Yang pertama itu bisa kita lihat di mana yang alifatik itu rantai karbonnya terbuka. Kemudian alisiklik itu rantai karbonnya melingkar. Sedangkan aromatik itu berikatan konjugat, itu biasanya ada di benzena. Kemudian jika semua ikatan karbon-karbon merupakan ikatan tunggal, ya kalau tunggal itu rangkapnya cuma satu, nggak dia mempunyai ikatan rangkap, maka digolongkan ke hidrokarbon jenuh, ya. Jika terdapat satu saja ikatan rangkap 2, ya, atau rangkap 3, itu merupakan hidrokarbon tak jenuh. Contoh hidrokarbon jenuh itu adalah propana. Sedangkan yang hidrokarbon tak jenuh itu merupakan propena atau propuna. Demikian untuk hari ini kita membahas mengenai hidrokarbon. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.